warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfia Irfan dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Saya dari kelas C Universitas Negeri Makassar, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi keterampilan komunikasi, dimulai dari pentingnya komunikasi bagi manusia sampai bagaimana cara kita menghadapi konflik yang terjadi di dalam komunikasi agar komunikasi kita menjadi komunikasi yang efektif. Langsung saja kita mulai dari pentingnya komunikasi bagi manusia. Setiap hari kita sebagai manusia senantiasa menjalin hubungan dengan sesama. Di dalam hubungan tersebut terjadi yang namanya komunikasi. Individu yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain akan membawanya ke arah pertumbuhan diri yang lebih maju. Sebaliknya, individu yang tidak dapat melakukan komunikasi yang efektif maka akan mengalami hambatan di dalam pertumbuhan diri. Komunikasi antar pribadi ini sangat penting bagi kebahagiaan hidup kita, yang mana komunikasi antar pribadi dapat membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Yang kedua, identitas atau jati diri kita bisa terbentuk lewat komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia sekitar kita. Di situ kita dapat membandingkannya dengan pesan, kesan dan pengertian orang lain tentang realitas yang sama. Dan yang keempat, kesehatan mental kita sebagian besar ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Lalu, agar kita mampu memulai sebuah komunikasi dan memelihara komunikasi itu agar menjadi akrab, hendaknya kita memiliki keterampilan dasar dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, kita harus mampu saling memahami. Yang kedua, kita harus mampu mengomunikasikan perasaan dan pikiran kita secara tepat dan jelas. Yang ketiga, kita harus mampu saling menerima dan saling memberikan dukungan atau saling menolong. Yang keempat, kita harus mampu memecahkan konflik dan masalah yang mungkin akan muncul dalam komunikasi kita dengan cara konstruktif. Kita masuk ke pengertian komunikasi. Komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi merupakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan proses mengirim dan menerima pesan. Dan komunikasi itu dapat mengalir dengan dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Dan dimensi vertikal sendiri dapat terbagi menjadi dua, yaitu ke arah atas dan juga arah bawah. Di dalam komunikasi, terdapat komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah adalah situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana telah mendekodifikasikan pesannya. Sebaliknya, komunikasi dua arah berlangsung apabila pengirim cukup leluasa untuk mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang dikirimnya. Kita masuk ke jenis komunikasi atas dasar peserta dibedakan menjadi yang pertama ada komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Yang kedua ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung antar pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Yang ketiga ada komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antar kelompok dengan individu, dan antar individu dengan kelompok. Keempat ada komunikasi massa, yaitu komunikasi yang berlangsung antar individu dengan kelompok atau organisasi dengan khalayak banyak. Lalu jenis komunikasi berdasarkan media penyalurannya, yaitu yang pertama ada komunikasi lisan seperti pidato dan juga diskusi. Yang kedua ada komunikasi tertulis seperti surat dan email. Yang ketiga ada komunikasi verbal seperti vocabulary, humor dan juga timing. Dan yang keempat adalah komunikasi nonverbal seperti bahasa. Lalu kita lanjut ke tahap hubungan antar pribadi. Di dalam tahap hubungan antar pribadi terdapat 6 tahap. Yang pertama adalah tahap pengenalan, yang kedua adalah tahap persahabatan, yang ketiga adalah tahap keakraban atau keintiman, yang keempat adalah tahap hubungan suami istri, yang kelima adalah tahap hubungan orang tua dan anak, dan yang keenam
keenam adalah tahap hubungan persaudaraan. Di dalam komunikasi sendiri, biasanya kita menemukan penghambat-penghambat. Adapun faktor penghambat dalam komunikasi yang pertama adalah konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap. Yang kedua adalah menutup diri terhadap info yang baru. Yang ketiga adalah penilaian terhadap pengirim pesan. Yang keempat adalah pengamatan yang berbeda. Yang kelima adalah perbedaan persepsi. Yang keenam adalah pengaruh emosi. Dan yang ketujuh adalah salah informasi. Di dalam komunikasi, kita juga biasa menemukan adanya konflik. Konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Konflik ini seringkali dianggap sebagai faktor yang akan merusak hubungan, maka konflik harus dicegah. Tetapi apabila kita mampu mengelola konflik dengan cara konstruktif, maka dapat memberikan manfaat yang positif bagi diri kita. Yaitu yang pertama adalah konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang harus dipecahkan. Yang kedua, konflik ini menyadarkan kita untuk dapat melakukan perubahan dari dalam diri. Yang ketiga adalah dapat mendorong untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak kita sadari. Yang keempat adalah dapat menjadikan kehidupan kita lebih menarik. Yang kelima adalah perbedaan pendapat membawa ke tercapainya keputusan bersama yang bermutu. Yang keenam adalah dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan yang kecil. Dan yang ketujuh adalah membuat sadar tentang siapa kita sebenarnya. Dan yang ke-8 adalah konflik dapat mempererat strategi yang dapat kita pakai ketika kita sedang menghadapi konflik. Yang pertama ada gaya kura-kura. Gaya kura-kura ini adalah gaya yang lebih senang untuk menarik diri bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Yang kedua adalah gaya ikan hiu, yaitu gaya yang senang menaklukkan lawan dengan memaksanya menerima solusi yang telah disodorkan. Yang ketiga ada gaya kancil, yaitu gaya yang mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadi. Yang keempat ada gaya rubah, yaitu gaya yang senang mencari kompromi, baik tercapainya tujuan pribadi maupun hubungan baik dengan pihak lain adalah sama-sama penting. Dan yang kelima ada gaya hantu, yaitu gaya yang konflik harus dicari pemecahannya, dan pemecahannya itu harus sejalan dengan tujuan pribadi dari kedua belah pihak. Demikianlah video pemaparan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila video ini masih jauh dari kata sempurna, dan terima kasih telah menonton. Saya pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.